anggota saya sendiri, Nexa Duanglaini dengan NIM 64230624. Saya Imelda Trianti dengan NIM 64230652. Saya Elsa Ulia dengan NIM 64230193. Saya Mutiara dengan NIM 64230613. Saya Gabriela Yasmin dengan NIM 642310. Aku mau coba namanya Mutiara sapinya Mutiara atau menulis. desa, sapinya desa yang ada ya. Betul ya? Sapinya Imelda, Saulia yang besar, terus Mutiara ya kan? Oke, silakan. Enggak, itu menulis. Oke, di sini ada latar belakang penelitian ini. Perkembangan pasar di Indonesia mendorong meningkatnya minat investasi saham yang menawarkan potensi return tinggi, tetapi juga berisiko tinggi. Diversifikasi portofolio menjadi strategi untuk mengoptimalkan return dan mengurangi resiko. Penelitian ini menganalisis portofolio saham BMGA, DRMA, dan SILO periode Desember 2024 sampai Desember 2025 dengan mengevaluasi kinerjanya menggunakan metode Sharpe ratio, Taylor ratio, dan Denson alpha. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat return saham BMA, DRMA, dan SILO selama periode penelitian. Yang kedua, ada bagaimana tingkat risiko saham BCA, DRMA, dan SILO selama periode penelitian. Yang ketiga, bagaimana pembentukan portofolio dari ketiga saham tersebut. Yang keempat, bagaimana kinerja portofolio berdasarkan metode Sharpe Index, Primer Index, dan Denson alpha. Selanjutnya ada tugas penelitian. Yang pertama, menganalisis return saham BMGA, DRMA, dan SIO selama periode penelitian. Yang kedua, menganalisis risiko saham BMGA, DRMA, dan SIO selama periode penelitian. Yang ketiga, membentuk portofolio dari ketiga saham tersebut. Yang keempat, mengevaluasi kinerja portofolio berdasarkan metode Sharpe Index, Taylor Index, dan Denson alpha. Lalu selanjutnya di sini ada investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Lalu tujuannya itu untuk memperoleh return dari dana yang diinvestasikan. Selanjutnya Suaranya teman-teman. salah satu investasi yaitu adalah saham. Saham yaitu bentuk kepemilikan atas suatu perusahaan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi kekayaan real, yang kedua ada investasi kekayaan pribadi yang tampak, yang ketiga ada investasi keuangan, yang keempat ada investasi komoditas. Selanjutnya terdapat pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan aset investasi yang disusun melalui diversifikasi untuk memperoleh return optimal dan resiko yang lebih rendah. Kinerja portofolio dievaluasi menggunakan Sharpe ratio, Taylor ratio, dan Denson alpha. Di sini ada pemilihan saham penelitian ini BMGA dan DRMA SILO. Kita memilih saham BMGA sebagai perwakilan sektor perbankan karena memiliki kinerja yang relatif stabil dan likuiditas yang baik. Lalu ada saham DRMA dipilih untuk mewakili sektor manufaktur karena didukung fundamental yang kuat serta prospek pertumbuhan yang positif. Selanjutnya ada saham SILO dipilih sebagai perwakilan
Jadi saham BRMA memiliki prospek revenue terbaik dibanding saham Silo dan BNGA. Selanjutnya, risiko saham IHSG. Berdasarkan hitungan diperoleh Perspektif, IHSG sebesar 1,70% per bulan dengan risiko sebesar 13,70% per bulan atau 47,5% per tahun. Nilai risiko ini tersebut menunjukkan bahwa return IHSG mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Selanjutnya ada risiko saham BNGA. Berdasarkan hasil perhitungan saham BNGA sebesar 0,036% per bulan dan 0,1156 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa saham BNGA memiliki risiko yang relatif rendah dengan fluktuasi return yang lebih stabil. Selanjutnya dari risiko saham BRMA, berdasarkan hasil perhitungan risiko saham BRMA sebesar 0,045 per bulan dan 0,1568 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saham BRMA memiliki tingkat risiko lebih tinggi dengan fluktuasi return yang lebih besar. Selanjutnya terdapat risiko saham Silo. Berdasarkan hasil perhitungan risiko saham Silo sebesar 0,088 per bulan dan risiko saham Silo sebesar 0,3050 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saham Silo memiliki risiko yang tertinggi dan fluktuasi yang sangat besar. Lalu di sini ada nilai risk-free. Berdasarkan perolehan nilai risk-free sebesar 6,576% atau sekitar 0,066, nilai tersebut digunakan sebagai tingkat pengembalian bebas risiko dalam penelitian dan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja portofolio. Lalu selanjutnya ada beta saham. Saham BNGA memiliki beta sebesar 1,163% sehingga lebih sensitif terhadap pasar. Sedangkan saham DRMA dan saham SCLO memiliki beta di bawah 1 sehingga risikonya lebih rendah. Selanjutnya terdapat perhitungan kinerja portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja portofolio, DRMA mempunyai saldo sebesar 0,5155 dan trade-off 0,2122 dan Jensen Alpha sebesar 0,216. Sementara itu, BNGA dan Silo memiliki memperoleh nilai negatif terhadap ketiga metode. Sedangkan saham DRMA memiliki kinerja yang portofolio yang terbaik dan dipilih sebagai portofolio yang optimal. Di sini ada perolehan rekor dan resiko portofolio. Hasil analisis FSC Profil menunjukkan bahwa saham BNGA memiliki rekor tertinggi 2,70%. Saham BRMA memiliki resiko terendah sebesar 9,96% dengan return 1,93%. Sedangkan saham Silo memiliki return terendah 1,16% dan resiko tertinggi 11,17%. Oleh karena itu, saham BRMA dipilih sebagai portofolio yang paling efisien. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, model Markowitz berhasil menentukan portofolio optimal. Yang kedua, ada saham BNGA merupakan portofolio terbaik dengan return 2,1% dan risiko 11,01%. Yang ketiga, berdasarkan saham Renault dan Jensen Alpha, DRMA memiliki kinerja
portofolio dengan pertimbangan resiko dan brand. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya udah Ibu yang bertanya deh terakhir. Buka slide-nya. Yang indeks. Indeks. Oke, bukan yang nah iya, ini beta ya, yang indeks Renault dan Janssen. Belakang jangan naik dulu. Belakang. Harus bisa nyampe. Tadi yang sebelumnya. Nah, ini menurut kalian dari ketiga indeks tersebut yang mana yang unggul kinerjanya? Di antara BMGA, DRMA, sama Silo mana yang lebih bagus? DRMA, DRMA. Hah? Kenapa? Kenapa? Ayo, jangan malu-malu ngomongnya. Itu pengen pipis dulu. Kenapa? Kenapa DRMA yang bagus? Lihat suaranya. Suaranya kecil. Nah, yang paling jelek kinerjanya apa? Silo. Kalau dibandingin dengan market, ISG return sahamnya yang di bawah market dan atau underperform dan yang di atas market atau outperform dibandingkan dengan ISG. Return mana saham mana yang kinerjanya bagus dan yang kurang bagus. Lo coba. Pengen pipis. Boleh izin karena kan gue kalau pipis lama. Jangan nanti kamu dikejar.